Kabar duka datang dari selebgram sekaligus mantan istri Samuel Rizal, yakni Stevi Agnesia. Stevi meninggal dunia pada 21 Maret 2024. Stevi menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan telah dimakamkan pada Jumat 22 Maret 2024. Kabar ini diumumkan dari Instastory sang suami, Anggi Pratama. Sebelum meninggal dunia, Stevi Agnesia sempat menunjukkan bukti dugaan bahwa dirinya telah disantet. Stevi pun memperlihatkan seperti apa bentuk santet yang dikirimkan kepada dirinya. Melalui foto ronsen, terlihat ada benda seperti paku pada bagian bawah tubuhnya. Padahal selama ini Stevi tidak pernah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh bagian bawah. Stevi merasa foto ini merupakan bukti yang kuat. Ada seseorang yang ingin mencelakakan dirinya sampai meninggal. Ya, jadi intinya adalah orang ini yang nyantet aku maunya aku sampai mati. Meninggal ya guys, meninggal. Jadi udah bukan cuma pengen usahanya sepi atau pengen pisah sama suami, itu juga termasuk. Tapi intinya adalah dia maunya aku udah gak ada di bumi ini aja, gitu, di dunia ini. Stevi juga mengaku dirinya sudah merasakan kejanggalan selama beberapa tahun terakhir. Awalnya, Stevi merasa hal itu hanya penyakit medis biasa. Tetapi, saat memeriksakan diri ke dokter, tak ada penyakit apapun di badan Stevi. Jadi selama 3,5 tahun itu aku tuh suka merasakan badannya lemes. Jam 11 malam aku lagi tiduran, tiba-tiba 5 detik tuh aku gak bisa nafas guys. Nah karena aku gak tahu hal-hal kayak gini, yang jadi aku berpikir itu adalah sakit GERD. Jadi aku sempet ke 25 dokter, tapi gak ada sakit apa-apa guys. Stevi juga memberi isyarat bahwa ia mengetahui pelaku santet tersebut. Stevi menyebutkan bahwa orang yang diduga menyantet dirinya adalah seorang perempuan dan pernah berseteru dengan dirinya di 2019. Tapi ternyata sayangnya yang nyantet aku itu perempuan. Kenapa aku bisa bilang perempuan? Karena aku juga gak pernah mencari kenapa aku sakit ini. Tiba-tiba aja ada orang yang datang mijitin aku terus bilang ada sesuatu yang aneh di badan kamu. Selain itu, Stevi juga memberikan beberapa clue lain mengenai siapa sosok wanita yang dimaksud. Alhamdulillah aku udah tahu orangnya, karena aku dan suami sering dimimpiin banget. Mimpinya gak cuma mukanya, tapi juga mimpi aneh-aneh yang gak wajar. Dan yang aku bingung juga ya, yang aku bingung banget sama ini perempuan. Kenapa setiap aku ada masalah dengan siapapun, itu tuh yang aku harus tegaskan. Berarti kan dia psikopat. Setiap aku punya masalah sama siapapun, dia pasti akan komen atau dia akan nimbrung untuk membahas aku. Pas kemarin masalah yang katanya produk aku gak BPOM padahal sudah BPOM semua, itu dia ikut-ikutan loh guys. Padahal dia jualan produk gak ada yang BPOM. Setelah Stevi memberikan beberapa petunjuk mengenai wanita yang menyantetnya, netizen pun menghubungkan petunjuk-petunjuk tersebut dan menduga dan berspekulasi bahwa sosok wanita yang dimaksud Stevi adalah Ica Anissa. Netizen pun menyerbu kolom komentar Ica dan menuntut wanita yang pernah bersahabat dengan Stevi tersebut untuk memberikan klarifikasi. Lalu, benarkah Ica Anissa telah mengirimkan santet kepada Stevi Agnesia? Dan santet apakah yang dikirimnya hingga diduga menyebabkan Stevi meninggal dunia? Ahli spiritual Ki Saung pun membeberkan apa itu santet dan bagaimana santet itu dilakukan. Ki Saung menjelaskan bahwa santet itu bertujuan untuk membuat korban meninggal dunia. Padahal kalau santet itu yang benar-benar santet adalah orangnya nggak bisa apa-apa, tidak berdaya. Kemudian tujuan santet kan memang mati. Terminologi santet
di masyarakat itu adalah mati. Jadi bukan dibuat sakit menderita sampai mati. Dia menyatakan kalau masih yang itu berbentuk paku, katanya masih santet SD itu, tingkatan SD. Kalau tingkatan tinggi udah nggak ada benda. Jadi nanti matinya itu tidak terdeteksi karena dibuat. Selain itu, Ki Saung juga memberikan ciri-ciri bagi orang yang bisa melakukan ilmu santet. Tanya ciri-ciri orang yang bisa santet itu baju cuma satu di badan. Kemudian yang kedua, dia tidak berpakaian seperti dukun. Orang-orang santet itu biasanya jauh dari keramaian. Dia tidak suka berkelompok. Dia tidak punya komunitas. Dia tidak punya grup lah minimal ya. Bahkan dia tidak punya sahabat baik gitu. Pertemanan pun seolah-olah biasa saja. Kedua, tidak ada orang yang bisa santet itu kemudian punya motor aja pun susah deh. Namun Ki Saung membeberkan ada keanehan dalam kasus kematian Stevi Agnesia yang diduga terkena santet. Ki Saung menyebutkan peletakan benda yang menyerupai paku terlihat tidak wajar dalam foto ronsen yang sudah tersebar. Kalau melihat foto ronsen itu, saya malah merasa janggal karena seharusnya peletakan benda yang dikatakan berbentuk paku itu bukan di daerah rahim. Seharusnya itu ada di sekitar paru, jantung gitu ya, di tempat-tempat yang mematikan atau di kepala, di otak, bukan di daerah rahim. Di daerah rahim itu tidak mematikan. Ki Saung pun menghimbau kepada masyarakat dan netizen untuk tidak gegabah dalam menyimpulkan suatu hal. Kalau sudah bersinggungan dengan masalah isu santet, apalagi kemudian ada kejadian yang seperti saat ini beliaunya meninggal dunia, maka saya mengambil kesimpulan mungkin ya untuk tidak terlalu cepat dulu memastikan itu santet, walaupun itu ada pernyataan dari yang bersangkutan, karena masalah ilmu santet itu sebenarnya tidak mudah juga. Orang-orang yang bisa melakukan santet yang asli yang sebenarnya juga tidak banyak. Kesimpulannya jangan dulu, karena ada beberapa penyakit yang seolah-olah terindikasi sebagai santet gitu ya, terutama ke asam lambung. Ya, bahkan dokter sendiri banyak yang kena asam lambung bingung, menyangka juga kena santet.